Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ada kejadian tak biasa. Wapres Gibran yang baru tiba di lokasi upacara terlihat tidak mendatangi dan menyalami AHY yang berdiri bersama jajaran menteri lainnya seperti Pratikno, Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. AHY pun tampak hanya menatap Gibran yang melewatinya. Gibran justru menghampiri dan menyalami Jaksa Agung Saditiar Burhanuddin, Kasau Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, dan Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak yang berada di jajaran tengah kursi VIP. Ini berbeda dengan perlakuan dari Presiden Prabowo Subianto saat tiba di lokasi upacara. Prabowo terlihat menyalami satu persatu tamu di barisan depan, mulai dari jajaran menteri termasuk AHY, para kepala staf TNI, serta para pejabat lainnya. Kejadian ini memicu tanda tanya apa dan mengapa Gibran tidak menyalami AHY di acara tersebut, hingga memunculkan isu keretakan antar keduanya. Upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat juga menjadi ajang untuk kekuatan terbesar TNI dalam beberapa tahun terakhir. Momen ini ditandai dengan unjuk kekuatan yang memperlihatkan sinergi tiga matra TNI, yaitu darat, laut, dan udara dalam sebuah rangkaian atraksi militer spektakuler. Kekuatan tiga matra TNI menampilkan kemampuan terbaik mereka yang telah dipersiapkan secara matang dan menggambarkan profesionalisme serta kesiapsiagaan TNI dalam menjalankan tugas strategis di berbagai medan operasi. Atraksi gabungan kemampuan tempur TNI dan darat, maksud kami TNI, darat, laut, dan udara yang dipertunjukkan antara lain adalah flypast pesawat tempur, serbuan regu komando, terjun operasi khusus, tembak berhadapan, serbuan gedung, terjun satwa hingga operasi darat gabungan. Melibatkan lebih dari 20.000 personil dari tiga matra dan ratusan alutsista canggih. Atraksi untuk kekuatan ataupun unjuk kekuatan ini menjadi salah satu pameran kekuatan militer terbesar TNI di era modern. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Pemirsa, sepekan jelang upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, sebanyak 76 calon paskibraka nasional menggelar latihan gabungan. Terbaik calon paskibraka nasional 2025 mengikuti latihan gabungan terakhir di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat pagi tadi. Selain calon paskibraka, latihan gabungan juga diikuti oleh ratusan personil TNI dan Polri serta perangkat upacara lainnya. Latihan gabungan terakhir ini untuk memantapkan formasi serta kekompakan baris berbaris para personil. Latihan dibagi dalam dua tim dan dua tim tersebut akan mencoba seluruh formasi baik pengibaran maupun penurunan bendera. Seluruh calon paskibraka nasional telah berlatih selama 3 pekan terakhir, sementara gladi di Istana akan digelar pada Rabu besok sebelum dikukuhkan sebagai paskibraka. Calon paskibraka merupakan pelajar terpilih dan lolos seleksi dari 38 provinsi di Indonesia. Kita akan mulai dengan rangkaiannya, ada materi pagi. Pemirsa, tahun ajaran baru menjadi fase terberat bagi masyarakat kelas menengah di Indonesia. Jangankan menabung, warga kelas menengah justru makan tabungan demi bisa bayar sekolah. Ekonomi makin sulit, kelas menengah makin terjepit. Kelas pendorong pertumbuhan ekonomi ini kini menjadi kelompok rentan terdampak gejolak ekonomi. Laporan terbaru Lembaga Penjamin Simpanan LPS mengungkapkan, indeks menabung konsumen IMK pada Juli 2025 kembali melemah. IMK berada di level 82,2 atau turun 1,6 poin dibandingkan bulan sebelumnya.
Artinya kelas menengah makin sulit menyisihkan pendapatan untuk menabung dan justru makan tabungan demi memenuhi kebutuhan. Riset LPS mencatat pelemahan IMK dipicu lonjakan pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk kebutuhan pendidikan di awal tahun ajaran baru. Selain kemampuan menabung turun, catatan buruk juga terekam dalam indeks kepercayaan konsumen yang turun 2,5 poin menjadi 96,9. Penurunan ini mencerminkan masyarakat kurang optimis terhadap kondisi ekonomi dan lapangan kerja saat ini. Tahun kesini habis lebaran agak sepi, emang agak mundur. Terus pegawai-pegawainya juga, yang toko-toko juga katanya yang suka beli nasi uduk sama ibu katanya lagi pada diliburkan gitu. Jadi pokoknya kesulitan kita banyak sekali tahun-tahun ini ya. Dari ekonomi untuk mencari pekerjaan, terus lapangan kerja juga sulit, untuk mencari nafkah untuk anak-anak pun sulit. Sejumlah pihak mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada program jaring pengaman bagi kelas bawah, tapi juga harus melihat kondisi kelas menengah yang kini penuh tekanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral terkait curhatan Ustadz Dasat Latif yang rekeningnya diblokir, padahal uang tersebut untuk membeli bahan bangunan untuk masjid. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengklaim sudah membuka rekening masyarakat. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar tersebut mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir sejatinya merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Selain Ustadz Dasat Latif, rekening Ketua MUI Khalil Nafis juga diblokir PPATK. Menurutnya rekening itu uang untuk yayasannya. Kiai Khalil menganggap kebijakan PPATK sebagai kebijakan yang tidak bijak. Ia meminta Presiden Prabowo mengambil tindakan terhadap kebijakan yang bikin gaduh. Bahkan, menurut Kiai Khalil, masyarakat bisa malas menabung di bank akibat kebijakan PPATK memblokir rekening tak aktif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 122 juta rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK berencana memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan memblokir dompet digital atau e-wallet terindikasi tindak pidana. Kepala PPATK Ivan Yustian Vandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Ivan menyebut jika ada dana ilegal masuk ke e-wallet dan terindikasi tindak pidana judi online, maka pihaknya akan mengupayakan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Pada semester 1 tahun 2025, PPATK mencatat deposito judi online melalui e-wallet mencapai 1,6 triliun rupiah. Jumlah itu terjadi dalam 12,6 juta kali transaksi. Sementara itu, sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dorman atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judi menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.